layar Anda? Sudah, Ibu. Nah, baik ya. Saya akan mulai. Baik. Nah, Anda tentu sudah tidak asing ya dengan istilah pengalaman belajar atau learning experience. Saya ingin tanya dulu, biasanya pengalaman belajar ini Anda simpan di mana kalau kita bicara tentang RPP? Halo, ini mahasiswanya pada off cam. Kemana ini? Bisa nggak on cam dulu? Ya, sudah ada Yulia, Ira, Siti Supatmi, ayo yang lainnya. Ya, kecuali sedang sakit, ya nggak apa-apa, tapi sisanya saya minta, karena kita bicara tentang kajian proses ya, maka saya kira saya juga perlu berinteraksi ya dengan Anda. Baik. Oke. Baik. Biasanya pengalaman belajar ini Anda simpan di mana? Di deskripsi kegiatan, Ibu. Deskripsi kegiatan, baik. Deskripsi kegiatan pembelajaran ya. Berarti Anda letakkan di mana? Kan Anda sudah pernah bikin RPP ya. Formatnya matriks atau deskripsi ke bawah aja? Matriks, Ibu. Matriks, Bu. Matriks, baik. Nah, kalau matriks kan biasanya kita masih ingat ya, ada struktur pembelajaran ya. Ada struktur pembelajaran, ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan akhir. Nah, pengalaman belajar ini kita simpan di mana? Pada kegiatan inti, Bu. Baik ya, di kegiatan inti. Yang lainnya apakah demikian? Kalau Siva, karena kelas saya udah tahu ya. Apakah juga sama? Sama, Ibu. Sama ya, baik ya. Oke, kalau Anda membuat pengalaman belajar, dasarnya dari mana? Menentukan pengalaman belajar, dasarnya dari mana? Ayo. Izin jawab, Ibu. Oh iya, dia kan. Ya. Kalau pengalaman belajar itu dari metode sepertinya, Ibu. Ya, kalau dia bilang bahwa pengalaman belajar itu biasanya kita tentukan dari metode pembelajaran yang kita pilih. Oke, dapat lain? Haira? Menjawab. Silahkan Aini. Kalau menurut saya, kalau pengalaman belajar itu kita tentukan dari kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh kurikulum, Ibu. Jadi sesuai dengan KD-nya. Ya, patokannya katanya sesuai KD. Oke, jadi sudah ada dua pendapat ya. Menurut Dea ya tergantung kalau kita pilih metodenya itu metode tertentu ya, maka pengalaman belajarnya menyesuaikan dengan metode tersebut. Kalau Aini bilang dari KD gitu ya. KD-nya menuntut apa ya, dari situ kita mengembangkan pengalaman belajar. Ada lagi yang bisa menjelaskan lebih rinci atau lebih operasional mungkin? Haira, Faiza. Ya, silahkan di antara Anda berdua pengalamannya bagaimana? Iya Ibu, Faiza izin. Oke, Haira dulu. Mangga, Haira dulu, ayo. Ya, Ibu, saya juga setuju dengan pendapat Aini. Jadi ketika kita melihat pengalaman belajar itu berdasarkan dari KD yang ditentukan. Ya, jadi Anda kebagian KD apa gitu ya? Atau Anda ditugaskan membuat RPP KD yang mana? Dari situ mulainya
penentuan pengalaman belajar. Faiza bagaimana? Iya Ibu, kurang lebih sih sama. Jadi kan pertama dari Sama melihat dengan yang mana? Kurang lebih teh kurang berarti lebih ada teh lebihnya. sama yang KD Ibu. Jadi menganalisis dulu KD-nya. Lalu ya kalau tambahan dari saya itu perlu tahu juga sih karakteristik konsepnya itu bagaimana. Apakah perlu pengalaman belajar yang memang seperti praktikum atau mungkin cukup dengan diskusi atau ceramah atau mungkin bisa menggunakan metode lain gitu. Jadi melihat lagi karakteristik si konsepnya dan apa yang guru itu inginkan agar siswa dapat pengalaman belajar yang sesuai dan linear dengan konsep itu sendiri. Kalau dari Faiza. Oke, baik ya. Kalau dari Faiza katanya ya jawabannya sudah lebih lengkap ya. Jadi Faiza itu menjelaskan bahwa pengalaman belajar tentu diturunkan dari KD, dari situlah nanti kita kombinasikan ya antara apa yang dituntut dengan situasi dan kondisi kelas sehingga nanti mempengaruhi penentuan metode. Baik, nah secara teoritis ternyata Anda sudah tahulah dasar-dasarnya ya. Nah, mungkin yang perlu Anda dalami gitu ya untuk mata kuliah ini adalah kalau Anda mungkin kemarin berlatih itu merancang pengalaman belajar sesuai dengan pemikirannya Anda lah ya. Kalau Anda kan berpikirnya dari KD. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan mencoba untuk menerapkan pengalaman belajar sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh ahli terkait. Anda sudah belajar tentang Bandura? Pernah Ibu. Pernah ya. Nah, ciri khasnya apa kalau Bandura? Menurut Bandura, belajar itu apa? Atau pengalaman belajar menurut versinya Bandura seperti apa? Ini karena teori belajarnya di semester 1 ya? Atau semester 2 dulu? Semester 1 Ibu. Dapatnya semester 1, udah lupa ya? Iya Ibu. Baik. Coba, apa yang menjadi ciri khas dari teori belajarnya Bandura? Atau belajar menurut versinya Bandura? Ayo, Amelia, gimana Amelia? Apa yang Anda ingat tentang Bandura? Saya ingat tentang teori pembelajaran Bandura itu tentang social learning teorinya Ibu. Social learning theory. Oke, social learning theory itu maksudnya apa? Jadi social learning theory itu antara cognitive, ada jembatannya itu menggunakan sosialnya seperti itu Ibu yang saya ingat. Jadi sebagai ya seperti itu. Seperti itu, oke ya. Jadi kalau Bandura itu katanya begini, seseorang itu ya, kalau dia hidupnya sendirian di pulau ya, di tengah lautan, nggak ada temennya gitu ya, maka dia akan belajar hanya berdasarkan hasil observasi dan pemikiran dia saja. Artinya ya pengetahuannya, ya kemampuannya, ya hanya segitu-gitu aja gitu ya. Ya mungkin dia pintar misalnya kalau di taruhlah Anda pernah dengar Robinson Crusoe ya, cerita tentang Robinson Crusoe. Jadi dia terdampar gitu ya, ketika ikut berlayar dia terdampar di satu pulau yang tidak berpenghuni ya. Jadi penghuni yang manusianya hanya dia saja sendiri. Maka kemampuannya ya hanya sebatas misalnya ada beberapa macam tumbuhan. Nah, dari tumbuhan itu mana yang bisa dimakan gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, itu ya memang terbatas dari situ-situ saja gitu. Tapi lain halnya kalau dia bergaul gitu ya.
Misalnya dia bertemu dengan suku penduduk asli di pulau tersebut, maka dia bisa mendapatkan pelajaran tambahan, gitu ya. Jadi mungkin dia bisa mengolah makanan yang lebih enak, bukan hanya sekedar dibakar, dimakan langsung gitu ya. Tapi mungkin dia bisa mempelajari cara-cara penduduk asli tersebut mengolah makanan. Nah, jadi kalau menurut Bandura, seseorang itu bisa menambah pengalaman belajarnya kalau dia bergaul ya. Jadi kalau dia punya komunitas gitu ya, atau punya orang-orang di sekeliling yang bisa dia amati, maka dia akan belajar lebih banyak ya, dibanding dengan kalau diisolasi di kamar gitu ya. Nah, ini yang menjadi bahan pemikiran mengapa kalau Anda nanti punya anak gitu ya, pada usia tertentu biarkanlah dia bergaul dengan siapa saja gitu ya. Jangan terlalu dibatasi. Nah, berdasarkan hasil mengamati orang lain itu biasanya seseorang akan belajar lebih cepat ya, karena dia mendapatkan pengalaman belajar yang lebih banyak ya. Nah, itu berdasarkan Bandura. Kalau berdasarkan Skinner, masih ingat? Skinner, Brunner, Pavlov, ini beberapa ahli yang sangat berpengaruh dan polanya itu menjadi ciri khas ya. Oke, kalau Pavlov lah. Pavlov ingat tak? Ingat Ibu. Nah, yang seperti apa? Yang diberikan stimulus, nanti ada responnya, terus jika stimulus tersebut berulang akan menjadi suatu kebiasaan. Iya. Ya. Nah, ini yang banyak dianut oleh bimbel ya. Bimbel ya apapun bentuknya ya, ada ruang guru, ada tridaya ya. Nah, kalau mereka lebih cenderung menerapkan Pavlov ini. Jadi kalau dikasih soal gini, jawabannya tuh ini polanya. Nah, itu tuh diulang-ulang terus gitu ya. Dengan harapan secara otomatis kalau ketemu soal yang begitu dia sudah terbiasa ya. Nah, ini stimulus dan respon cukup populer ya sampai saat ini. Akan tetapi kalau di sekolah dengan guru tidak boleh mengandalkan Pavlov ini seterusnya begitu ya. Memang ada beberapa hal yang cocok dengan ini, tapi ada juga yang tidak. Biasanya kalau stimulus respons ini sangat ampuh untuk melatihkan apa menurut Anda? Atau sangat cocok diterapkan di pembelajaran yang mana? Untuk melatihkan apa? Ayo. Anda pernah nggak dulu ya waktu SMA atau pas kuliah gitu? Anda tuh kesiangan, ya, terlambat masuk kelas. Biasanya apa yang dilakukan guru waktu Anda masuk ke kelas? Anda terlambat nih masuk kelas. Mungkin menegur atau memberi semacam hukuman, Ibu? Ya, ada yang begini. Begitu Anda masuk kelas gitu ya, Anda langsung disuruh keluar. Pernah nggak mengalami yang seperti itu? Pernah Ibu. Saya pernah ya. Zaman dulu tuh dengan Pak Yusuf Hilmi, masih ingat? Anda sempat nggak sih bertemu dengan Pak Yusuf Hilmi? Sempat Ibu. Sempat ya? Ibu. Dari zaman saya kuliah ya, beliau termasuk orang yang menanamkan sikap disiplin. Jadi begitu kesiangan nih jam 7, beliau sudah di dalam kelas, begitu ada yang masuk langsung keluar kamu. Ya. Kamu sudah terlambat 20 menit keluar. Nah, apa yang Anda rasakan jika Anda disuruh keluar?
Jadi begitu kesiangan suruh keluar ya. Atau mungkin Anda pernah mengalami kuliah ya, kan sudah masa pandemi ya, pakai link Zoom. Begitu Anda kesiangan, langsung olehnya itu di out ya dari Zoom-nya, pernah nggak? Langsung dikeluarkan, pernah? Alhamdulillah Nggak pernah ya. Saya pernah mendapatkan curhat ya dari mahasiswa bimbingan akademik, Bu, saya pernah loh di out ya. Awalnya dikira dia kan koneksi internetnya jelek ya. Jadi dia masuk lagi. Begitu masuk di out lagi. Begitu ketiga kalinya di out terus. Ya, akhirnya dia posting di WhatsApp group. Aduh maaf Bapak Ibu, saya berusaha masuk tapi 3 kali tidak berhasil. Nah ya, dosennya memberi respon, kamu sudah terlambat 15 menit, saya keluarkan. Gitu ya. Nah, kalau ini terjadi berulang-ulang, maka apa dampaknya menurut Anda? Ada efek jerahnya. Ya, mahasiswa akan lebih memperhatikan ya kedisiplinan. Jadi karena dia sudah punya pengalaman di out gitu ya dari Zoom, maka dia sudah siap-siap ya. Misalnya masuk jam 7 kurang 15 dia sudah ngantri ya di depan pintu link Zoom-nya supaya begitu di accept itu dia sudah connect ya. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu guru terkait hal itu termasuk teori behaviorisme yang salah satu pengembangnya adalah Pavlov. Ya. Jadi teori ini masih sering dilakukan, terutama untuk menanamkan sikap-sikap tertentu ya, yang memang butuh butuh stimulus respon yang kuat dan pembiasaan ya. Pembiasaan. Nah, memang ini perlu berulang kali gitu ya, tidak bisa hanya 1-2 kali. Nah, itu biasanya kita pakai behaviorisme. Akan tetapi kalau masalahnya adalah bagaimana mengkombinasikan cara memasukkan bahan ke tabung gitu ya. Ini bahannya ada yang serbuk, ada yang cairan gitu. Nah, menurut Anda teori mana yang lebih cocok? Skinner, Ibu. Ya, Skinner itu lebih cocok ya, karena dengan cara demikian dia bisa memaknai ikatan tersebut ya. Jadi dia bisa memasukkan bahan dengan rapi gitu ya, nggak ada yang berceceran ya kalau dia mengalami sendiri. Ya. Anda pernah nggak punya langganan beli gorengan? Pernah ya? Nah, punya langganan beli gehu, bala-bala gitu ya. Anda udah apal, pokoknya di si bapak itu atau di jongkok itu paling enak. Ya, pernah kan? Nah, kemudian Anda makan tuh bala-balanya gitu. Terus Anda mikir-mikir kalau saya beli terus gitu ya, ini kan lumayan tuh satu bala-bala 2.500. Mending saya bikin sendiri gitu ya. Nah, begitu bikin sendiri kan Anda udah tahu ya bala-bala makan resepnya tuh simple ya. Ada sayuran kol potong-potong gitu ya. Kemudian ada wortel gitu dipotong-potong juga atau dipotong korek api gitu ya. Kemudian Anda sediakan terigu gitu. Nah, kemudian Anda bikin. Setelah jadi, Anda bandingkan gitu ya. Loh, kok ini ternyata ada rasa yang beda ya. Gitu. Nah, Anda kalau memang ingin gitu ya menyamai yang bala-bala yang dijual gitu ya di langganan Anda, ada beberapa yang bisa Anda lakukan kan. Anda bisa nanya ke yang jualan, itu gimana sih caranya, coba-coba saya ikut bikin gitu ya. Kemudian baru Anda kembali ke Anda sendiri. Nah,
Kalau Anda memang pernah membuat langsung, kalau ditanya orang, Anda akan cepat menjawab ya. Gitu. Oh, bala-bala mah bisa saya, gampang. Pakai bawang merah, bawang putih ya, kemudian ada ketumbar gitu ya. Ada garam. Nah, itu Anda akan ingat seterusnya. Beda kalau cuma melihat saja. Ya. Nah, itu yang dikembangkan oleh Skinner dan Brunner gitu ya. Nah, Brunner lebih ke urut-urutannya gitu ya, cara berpikir ilmiahnya. Nah, kita akan lebih mendalami ke sini gitu. Jadi kalau Anda kemarin sekedar dari KD ya, diturunkan menjadi pengalaman belajar. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, saya punya diagram ini ya, menurut saya ini cukup bagus karena pada saat Anda menentukan pengalaman belajar, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Coba. Bagaimana caranya membaca diagram ini? Sudah ganti kan? Ada diagramnya? Ada, Ibu. Sudah. Baik. Coba saya ingin dengar suaranya Aulia Verina. Halo Aulia. Ya, coba. Bagaimana cara menjelaskan pada teman-teman Anda tentang diagram ini? Nah, saya mulai dari yang itu aja ya. Learning situation. Ketemu? Sebelah kiri. Ya, coba sok Anda mulai dari situ. Silakan Aulia. Halo, mana suaranya? Ya, silakan Aulia. Nah, kalau menurut Aulia, situasi belajar dipengaruhi oleh kondisi siswa dan kondisi lingkungan. Anda setuju yang lain? Maksudnya surrounding dan students itu apa ya? Elis bantuin. Elis. Iya, Ibu hadir. Nah, sok, gimana? Anda setuju nggak pendapat dari Aulia Verina tadi? Setuju Ibu, karena kan mungkin surrounding itu merupakan keberadaan di sekitar siswanya mungkin. Ya, keberadaan itu maksudnya apa? Fasilitas kelas atau fasilitas laboratorium, situasi laboratorium, atau bagaimana? Kondisi sekitar Ibu. Sekitar ya, kondisi sekitar itu maksudnya apa? Ruangan Iya, kelasnya gitu? Ya, misalkan keadaan di kelasnya itu seperti apa, banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor yang mempengaruhi. Oke, kalau student, nah itu maksudnya apa? Apanya dari student yang mempengaruhi learning situation atau berhubungan dengan
suasana belajar lah gitu. Mungkin bisa terjadi dari interaksinya, Ibu. Oh, oke. Terima kasih, Elis. Jadi sebenarnya yang namanya situasi belajar, ya, yang ini yang apa namanya? Ini kursor saya kelihatan? Enggak ada? Belum. Oke. Yang namanya situasi belajar atau learning situation, ya, itu sebenarnya bisa terjadi jika apa? Ya jika siswanya mau, ya. Siswanya mau belajar, ya. Dalam hal ini Anda bisa lihat kalau lewat Zoom gitu ya, dianya ada gitu. Adanya bagaimana? Nah, Anda bisa bisa lihat dari akun-akun yang muncul ya. Tapi kalau di kelas ya Anda bisa lihat wujud siswanya hadir gitu ya. Jadi situasi belajar atau kegiatan pembelajaran yaitu akan ada kalau siswanya mau belajar, ditandai dengan kehadiran. Nah, itu sebabnya mengapa ngabsen itu perlu gitu ya. Ngabsen itu perlu. Buat apa? Ya kita bisa memastikan ya siswanya ada dan mau belajar. Gitu. Itu yang dimaksud dengan students di sini. Kemudian surrounding-nya. Maksudnya surrounding itu apa gitu ya. Kalau kelas memang betul ya. Ya kelasnya seperti apa? Ya mungkin kelasnya berupa ruangan gitu ya. Ruangan di mana di dalam kelas itu ada papan tulis, bangku-bangku gitu ya. Tapi surrounding ini bisa juga berupa lingkungan sekitar di mana siswa belajar. Ya, misalnya kita ajak mereka mengamati keanekaragaman kebun gitu ya yang ada di sekitar sekolah kalau memang sekolahnya ada di perkebunan. Atau Anda ajak mereka mengamati anatomi dan morfologi pohon teh, ya, tanaman teh. Kalau sekolah Anda berada di perkebunan teh. Atau Anda bisa meminta siswa mengamati kolam, ya, karena pembelajarannya tentang alge, ya, mereka bisa diminta mengamati air kolam. Nah, itu surrounding-nya tentu sangat ditentukan oleh konsep apa yang akan kita ajarkan pada mereka. Nah, barulah setelah ada itu baru kita bisa menyusun gitu ya, menyusun kegiatan pembelajaran. Nah, apalagi menurut Anda yang diperlukan setelah kita udah tahu nih pembelajaran kan di lab misalnya ya, siswanya juga sudah hadir, apalagi yang perlu kita susun gitu. Kalau berdasarkan diagram ini. Aktivitas belajarnya, Bu. Baik, jadi kalau Anda memilih justru ke samping ya, bukan ke bawah. Ya. Nah, sebenarnya yang perlu Anda pertimbangkan adalah learning experience-nya dulu. Jadi kita ke bawah dulu ya. Ke bawah dulu tuh. Kita tentukan nih pengalaman belajar apa yang cocok ya untuk dalam rangka gitu ya, dalam rangka siswanya mencapai kemampuan tertentu. Kemampuannya ya bisa berupa pemahaman, bisa berupa keterampilan, bisa juga berupa sikap ya. Kalau kita lihat kurikulum 2013 gitu. Jadi kita tentukan nih pengalaman belajarnya harus apa gitu ya. Nah, baru setelah itu kita beranjak kemana? Kegiatan pembelajarannya, Ibu. Ya, ke
learning activity ya. Nah, bagaimana Anda mengartikan yang itu tuh? Dari learning situation ke learning activity ada tanda panah yang dua arah. Halo. Izin coba menjawab Ibu. Silahkan. Jadi kalau misalkan kegiatan Lutfania. Ya, jadi kalau kegiatan pembelajaran itu harus ada interaksi dua arah. Interaksi dua arah antara apa dengan apa? Antara guru dengan peserta didiknya, Ibu. Hanya itu? Ya, sebenarnya interaksi itu bisa kita rancang ya, bukan hanya sekedar dari guru ke siswa ya, tapi bisa juga antara siswa dengan media pembelajaran yang kita sediakan ya, antara siswa dengan objek yang kita sediakan. Misalnya Anda menyediakan 5 spesimen untuk setiap kelompok gitu ya, karena Anda minta mengamati anatomi, morfologi, berbagai jenis saung. Nah, Anda sediakan 5 spesimen gitu ya. Nah, itu kan artinya Anda menyediakan situasi di mana siswa harus berinteraksi dengan spesimen ya. Kemudian juga bisa Anda menyediakan situasi mana siswa itu harus berinteraksi dengan sesama siswa lain ya. Entah itu dalam kelompok kecil, entah itu dalam kelompok besar gitu ya. Nah, jadi ternyata learning activity itu harusnya dirancang supaya siswa punya pengalaman berinteraksi. Ya. Jadi Anda justru harus menghindari kegiatan pembelajaran yang siswanya itu cenderung dia nggak berinteraksi dengan apa-apa gitu. Ya. Mungkin Bu, ya mungkin saja ya, mungkin saja gitu. Ya. Kapan itu terjadi nanti kita lihat ya. Baik. Nah kemudian di ujung kanan itu ada undertaken by concerned students. Apa ini maksudnya? Dilakukan oleh siswa yang bersangkutan, Bu. Iya, jadi kita harus ingat bahwa kegiatan pembelajaran itu yang harus belajar siswa bukan gurunya ya. Jadi yang harus lebih aktif adalah siswa. Ini mungkin Anda sering gitu ya mendengar ini. Berulang-ulang kali disampaikan oleh dosen Anda ya. Gitu, berulang-ulang kali. Nah, tapi bagaimana realisasinya? Kadang-kadang karena Anda kurang mendapat contoh, Anda juga merancangnya justru tidak demikian gitu ya. Berhenti aja sampai sini ya, sampai learning activity gitu. Ya. Baik. Nah, saya kira ini Anda sudah mengemukakan tadi ya bahwa yang namanya pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar itu adalah perilaku tertentu atau situasi tertentu ya yang diciptakan dengan sengaja ya supaya siswanya bisa terlibat, berpartisipasi secara aktif dan menimbulkan perubahan ya pada diri siswa. Nah, perubahannya ya bergantung dari pengalaman yang kita rancang. Apakah pengalamannya itu bisa berupa perubahan perilaku, ya, atau perubahan cara berpikir, atau dia akhirnya punya niat untuk melakukan sesuatu gitu ya di masa yang akan datang, di besok-besoknya, atau dia punya motivasi ya untuk melakukan sesuatu, atau dia punya pemikiran yang ternyata sebelumnya tuh dia nggak memilikinya gitu ya. Nah, Anda bisa melihat perubahan perilaku itu dari mana? Pada diri siswa itu sendiri. Ya,
Bagaimana Anda meyakinkan diri Anda sendiri bahwa memang perubahan itu muncul? Observasi atau skala sikap Ibu. Ya, Anda bisa meyakinkan diri Anda bahwa perubahan itu muncul dari instrumen-instrumen assessment yang Anda buat, ya. Gitu. Jadi kalau Anda target adalah perubahan perilaku, ya Anda pasti pakai instrumen observasi untuk melihat perubahan perilakunya, gitu ya. Kalau memang targetnya adalah pengetahuan baru, ya Anda pasti pakai instrumen tes, ya, untuk melihat apakah pengetahuannya nambah enggak, gitu ya. Ya, dan lain-lainnya. Kalau misalnya Anda ingin tahu nih apakah dia termotivasi ya untuk bukan perilaku tertentu, misalnya apa kita mempelajari tentang bagaimana cara mencegah diabetes, ya, diabetes mellitus. Nah, Anda ingin tahu nih apakah dia memang termotivasi untuk mengubah perilakunya, gitu ya, supaya dia terhindar dari diabetes. Nah, itu Anda bisa ukur ya dengan skala sikap, ya, atau dengan angket, ya, atau dengan kuesioner, gitu. Ya. Nah, jadi pengalaman belajar itu akan bisa dilihat dengan instrumen tertentu. Ya. Kita bisa lihat perubahannya, dan itu harus dipastikan ya. Jadi jangan sampai Anda berhenti di rancangan pengalaman belajar. Baik. Nah, sampai di sini apakah ada yang perlu saya ulang atau perlu saya klarifikasi lebih jauh? Izin memastikan Ibu. Ya, silahkan Anastia. Jadi surrounding itu berkaitan dengan lingkungan dan fasilitas belajar ya Ibu. Betul, betul. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke, nah pengalaman belajar itu tentu ditentukan oleh target gitu ya. Jadi targetnya kita mau apa? Nah dari situ kita menentukan pengalaman belajar. Lalu tentu saja jenis kegiatan pembelajaran kan harus relevan ya dengan pengalaman belajar yang ingin kita berikan gitu. Kan agak aneh ya kalau misalnya Anda ingin supaya siswa itu bisa menggunakan mikroskop ya. Menggunakan mikroskop loh ya. Menggunakan mikroskop. Tapi kegiatan belajarnya ya atau pengalaman belajarnya adalah nah kan nggak akan tercapai lah itu ya targetnya. Karena pengalaman belajarnya hanya sekedar mengenali bagian-bagian dari mikroskop. Padahal kan targetnya menggunakan mikroskop. Ya. Jadi kalau hanya itu pengalaman belajarnya belum nyampe ya. Ya analoginya Anda mau ke Jakarta ya. Tapi karena pengalaman belajarnya Anda menggunakan itu ya. Ya mau kapan tercapainya? Supaya tuntas ya harus memilih pengalaman belajar yang sesuai. Ini yang sering masih perlu latihan ya. Anda sendiri kan sudah beberapa kali menonton FPP ya. Tapi kelihatannya untuk menentukan kegiatan yang relevan dengan target yang kegiatan di materi. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus pastikan apakah memang pengalaman belajar itu memang cocok gitu ya untuk bisa mencapai target kemampuan tertentu. Itu harus dipastikan supaya kita bisa yakin bahwa pengalaman belajar ini memang sesuai dengan karakteristik konsep yang mau diberikan, sesuai dengan level kemampuan dari siswanya, sesuai juga dengan targetnya gitu ya. Nah itu harus dipastikan ya, dengan cara menjaring feedback atau melakukan assessment.
Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan saat Anda menentukan pengalaman belajar. Coba dari sini mana yang perlu saya jelaskan lebih jauh? Nah, mungkin saya geser ke sini ya. Nah, dari sini, dari 4 hal, apakah ada yang perlu saya klarifikasi? Silakan. Untuk yang variasi dan fleksibel, maksudnya fleksibel di sini bagaimana ya, Bu? Fleksibel itu gini, kalau ada bahan yang nggak ada, ya Anda bisa cepat cari lagi gantinya. Gitu. Jadi jangan misalnya kalau gini, pada saat Anda melakukan praktikum fotosintesis, ya biasanya yang paling gampang ya untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu membantu daun gitu ya untuk bisa menghasilkan amilum. Ya, biasanya yang paling gampang pakai daunnya daun keladi hias yang bintik-bintik itu ya. Ada bintik putih, ada bintik hijau, ada wilayah yang warnanya hijau. Tapi kalau Anda melaksanakannya di musim kemarau, daun keladi ini susah dicari ya. Susah dicari ya karena memang dia tidak sanggup bertahan kalau suhu lingkungan ya, kelembaban juga rendah, itu dia nggak bisa tumbuh gitu. Jadi dia hanya menumbuhkan sampai bonggol aja gitu, tidak bisa memunculkan pelepah daun-daun gitu ya. Dia tetap ada, tapi ya apa namanya atas. Nah, Anda kan harus cari daun lain ya. Itu maksudnya fleksibel. Nah, hal lain yang menunjukkan fleksibilitas apa? Kalau misalnya ya, Anda itu mau melaksanakan pengamatan menggunakan mikroskop ya. Nah, kemudian Anda mengajar di 3 kelas paralel. Begitu praktikum kelas pertama lancar-lancar aja. Nggak taunya pas praktikum kelas yang kedua ada siswa yang belum terampil ya, artinya dia pakai apa namanya menggunakan mikrometernya itu kurang halus. Akhirnya preparat yang Anda sediakan pecah karena apa namanya ditekan oleh tubus gitu ya. Nah, Anda kan harus cari yang lain gitu. Harus segera membuat yang baru misalnya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan fleksibilitas. Sampai di sini Anda paham, Lutfia? Ya, Ibu, terima kasih. Ya, kalau di luar negeri, yang pernah saya lihat di Jepang, guru itu kalau membuat RPP, dia itu membuat dalam 3 versi. Ya. Versi A itu yang memang yang kondisi ideal ya, yang memang diharapkan. Kondisi B itu kondisi kalau ya terjadi sesuatu, misalnya tiba-tiba gitu ya, misalnya nih karena ingin melakukan pengamatan fotosintesis kan perlu cahaya matahari. Kalau tiba-tiba mendung, nah apa yang harus disiapkan gitu. Kalau tiba-tiba mendung dan hujan gitu ya, nah harus bagaimana? Itu yang dimaksud dengan 3 versi. Jadi mereka selalu membuat menyusun RPP yang bisa mengantisipasi situasi yang mengganggu jalannya praktikum. Nah, kalau di kita di kita sih belum nyampe ke sana gitu. Tapi kalau mereka biasanya diminta menyusun seperti itu. Baik, ada lagi yang perlu saya
klarifikasi selain fleksibilitas seperti yang ditanyakan Lutfia? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini slides lainnya. Ya. Slides berikutnya masih sambungan yang tadi sebenarnya. Adakah hal yang perlu saya klarifikasi dari sini? Nggak ada? Izin bertanya Ibu. Oh, silahkan Anastia. Ini saya masih belum memahami yang disesuaikan siswa dengan siswa yang dihadapi. Nah, maksudnya itu berdasarkan apanya ya Bu? Apakah kemampuan kognitifnya atau bagaimana Bu? Ya. Tentu saja pertimbangan pertama adalah level ya. Siswa yang dihadapi itu levelnya apa? SMA, SMP, SD? Ya. Kalau nanti di kurikulum katanya kurikulum prototipe ya, tapi di berita-berita yang saya baca katanya kurikulum prototipe ini nanti diberi nama lagi ya, namanya kurikulum merdeka gitu ya. Nah, kalau di kurikulum prototipe itu ada namanya fase, ya, fase A sampai F. Nah, SMA itu E dan F. Artinya Anda perlu mempertimbangkan nih siswa yang dihadapi itu siswa kelas berapa ya, mungkin Anda nanti bisa saja kan mengajarnya di SD, mengajar di SMP, mengajar di SMA. Nah, pada saat Anda memberikan pelajaran tentang sistem pencernaan misalnya ya, sistem pencernaan makanan gitu. Nah, mungkin di SD Anda menggunakan uji makanan ya, uji makanan pakai nasi gitu ya, dihancurkan, kemudian ada disediakan putih telur, kuning telur ya, kemudian ada juga disediakan ya makanan lainnya gitu ya. Nah, kemudian Anda tetesi tuh dengan reaksi tertentu, iodium gitu ya. Kemudian ada juga yang lainnya. Nah, kalau SD hanya sebatas itu ya. Jadi Anda memperlihatkan nih bahwa kalau biru ya ditetesi iodium warnanya biru, oh berarti kandungannya amilum gitu ya. Nah, hanya sebatas itu saja. Tapi kalau SMP Anda mau gunakan uji itu, maka namanya juga kan siswa SMP. Harusnya dinaikkan level kemampuannya, kan jangan sampai cuma sekedar gitu aja gitu ya. Anda gunakan lagi itu nasi yang dihancurkan, putih telur, ditetesi lagi, ditanya lagi ini kalau biru itu apa arti? Ya pantas aja gitu ya. Siswa SMP menganggap bahwa itu mudah karena memang sudah nggak level ya buat dia. Harusnya ganti lagi gitu. Oke, saya mau uji makanan, ya nggak apa-apa uji makanan. Tapi misalnya ya, itu udah ada campuran misalnya ya, campuran nasinya itu udah bukan hanya nasi saja ya, atau bisa juga nasinya itu berbagai jenis, ada nasi merah, ada nasi hitam gitu ya. Apakah kandungan amilumnya sama? Gitu. Harusnya kan ke sana.
Jadi bukan hanya sekedar mengenali saja gitu kandungan amilumnya, tapi sudah ada peningkatan lagi ya kemampuan identifikasinya. Misalnya, oh kalau nasinya direbus misalnya ya, apakah kalau masih beras dengan yang sudah ditanak menjadi nasi itu amilumnya sama enggak gitu ya? Apakah warna birunya sama? Nah, itu kan bisa diarahkan ke sana. Artinya kita sudah menaikkan level ke kemampuan analisis. Bu, kalau SMA bagaimana? Apakah boleh tuh pakai uji makanan lagi gitu ya? Ya boleh saja gitu ya. Tapi kan prosedurnya harus diubah ya. Jangan hayo we menyediakan nasi putih telur ya ditetesi biuren, ditetesi apa namanya? Lugol. Hayo we etanya prosedurnya kayak gitu yang nggak boleh. SMA harusnya sudah naik lagi levelnya. Misalnya ya kita punya cairan nih, cairan apa yang sudah kita campur ya, ada nasi gitu ya, ada yang lain. Nah, kita ingin tahu nih di dalam bahan ini apa saja kandungannya, apakah ada karbohidratnya, apakah karbohidratnya itu termasuk yang glukosa kah, gitu ya. Apakah itu sukrosa misalnya, apakah itu ada galaktosa misalnya. Ya, harusnya kan levelnya sudah ke situ gitu. Jadi bukan hanya sekedar amilum, tapi misalnya bisa saja di dalamnya ada apa kandungan glukosanya gitu ya. Apakah memang nasi itu ada glukosanya gitu. Nah, itu kan bisa dirancang yang seperti itu. Jadi uji makanannya ya boleh judulnya uji makanan untuk level SD, SMP, SMA, tapi prosedurnya, bahannya itu kita ganti ya. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan pengalaman belajar yang jauh lebih kompleks. Demikian yang namanya apa namanya? Disesuaikan dengan siswa yang dihadapi gitu ya. Jadi ya harus sesuai lah gitu ya. Jangan sampai Anda gunakan apa uji yang persis sama untuk berbagai level ya. Dari SD, SMP, SMA, hayo we itu ya uji makanan teh, hayo ditetesi lugol, ditetesi amilum, bahannya ya hayo we pakai nasi kuning telur apa putih telur. Ya enggak gitu juga ya. Kenapa sih enggak boleh sama? Ya, atuh kalau gitu mah pengetahuan siswa terbatas itu aja. Ya, nggak ada majunya gitu, nggak ada naiknya kemampuan gitu ya. Nah itu yang perlu Anda pertimbangkan betul ya, gitu. Nanti prakteknya seperti apa? Nah mulai minggu depan ya, kan minggu depan itu kegiatan kita adalah mereview ya. Jadi saya beri tugas Anda menentukan pengalaman belajar RPP yang sudah pernah Anda buat. Nah, kemudian kita bahas. Ya, itu. Jadi nanti tugas Anda kembali ke RPP yang sudah pernah Anda buat, diperiksa lagi tuh pengalaman belajarnya. Jangan-jangan ada yang seperti yang saya sebutkan sekarang ya. Memilih pencernaan makanan, milihnya uji makanan. Hello gitu ya. Saya ingin lihat nih sejauh mana gitu ya. Kemampuan Anda menyesuaikan dengan siswa yang dihadapi. Ya, pantas aja siswa itu jadi turun motivasinya gitu ya. Pantas aja siswanya jadi nggak nurut sama Anda karena menganggap yang gitu mah Bu gitu ya. Atulah Bu gitu ya. Itu mah SD udah pernah gitu ya. Dan Anda memaksakan. Nah, ya susah ya. Artinya kan tidak ada ilmu baru ya, nggak ada pengetahuan baru yang mereka dapat ya. Pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan konseptual ya, tapi juga pengetahuan prosedural kan. Ingat ya, pengetahuan itu bukan hanya konseptual saja. Gitu. Oke, ada lagi yang perlu saya klarifikasi? Ibu izin bertanya. Oke, silahkan Yulia.
kelanjutan dari pembahasan Ibu yang tadi yang disesuaikan dengan siswa yang dihadapinya. Kalau misalnya dari SD sampai SMA itu kan siswanya itu heterogen gitu ya Bu, dari SD yang bermacam-macam, dari SMP yang bermacam-macam, dan seterusnya. Tidak kecil kemungkinan juga kalau mereka itu memiliki pengalaman belajar yang berbeda. Saya masih bingung gitu Bu, kalau misalnya ada di situasi seperti itu, kita mengambil pengalaman belajarnya itu disesuaikan dengan yang lebih atau sudah pernah atau dengan yang belum pernah gitu. Baiknya itu seperti apa jika dihadapi dengan kondisi yang seperti itu. Terima kasih Bu. Oke Yulia. Kalau Anda punya, ya boleh taruhlah ya seperti situasi saya. Waktu saya mengajar di Biodasar, kan baru lulus SMA. Ternyata walaupun sudah dinyatakan lulus SMA, setiap orang di kelas saya itu beda-beda pengalamannya ya. Ada yang sudah pernah praktikum, ada yang nggak pernah sama sekali gitu ya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Menurut Anda, apakah harus saya yang menurunkan level? Tidak ya Bu, tidak. Ya, ya. Tapi patokan saya. Ibu mohon maaf suaranya di Yulia terputus-putus. Ya, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi ya. Apa yang menjadi patokan kalau begitu? Ya, Anda punya siswa yang pengalaman belajarnya itu tidak sama ya levelnya. Walaupun dinyatakan lulus SMP gitu. Ya, apa patokan kita, Yulia? Patokannya mengikuti kurikulum yang SMA dan dianggap sudah bisa. KD yang menjadi patokan. Ya. KD yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk merancang indikator, betul? Iya, Ibu. Iya. Jadi kita akan mulai dari sana gitu ya. Jadi kita tetap berpegangan pada KD yang ada di dokumen kurikulum. Dari situ kita susun indikatornya, baru nanti kita pilih pengalaman belajar mana yang cocok untuk mencapai indikator yang sudah kita tetapkan. Ingat ya, sekali lagi, kita jangan gini, Anda mungkin merasa, aduh kasihan siswa yang dulunya nggak punya pengalaman gitu. Tapi ingat, jangan sampai hal tersebut menjadikan kita menurunkan level. Ya. Enggak, kita tetap berpegangan pada KD. Dan ingat ya, Anda juga jangan terlalu underestimate ya. Seringkali guru-guru kita itu terlalu baik ya. Guru-guru Anda dulu itu baiknya kebangetan. Dari mana taunya? Semua informasi, semua pengetahuan yang dia tahu itu diberikan ke Anda sudah dalam keadaan yang tinggal telan. Benar? Anda merasa nggak? Ya, guru Anda tuh terlalu baik lah. Dia itu meragukan kemampuan Anda. Ya, sehingga kalau misalnya ada praktikum begini, nggak mungkin lah, nggak mungkin siswanya bisa. Ya, udah nggak usah, siswanya nanti nggak bisa, nanti repot, nanti macam-macam lah alasannya. Nah itu sebenarnya nggak boleh, ya justru harusnya siswalah yang belajar dalam hal ini, bukan gurunya. Sehingga kita beri mereka tantangan supaya mereka bisa memiliki kemampuan mengatasi tantangan tersebut. Ya, harusnya kan begitu ya. Gitu. Tapi ada juga yang kebablasan ya. Sepanjang satu semester isinya penugasan terus ya. Gurunya tuh memberi tugas terus, tapi nggak dibahas, nah itu juga jelek ya. Ingat ya, bahwa
yang namanya kajian proses pembelajaran itu tetap harus dicek ya. Apakah memang proses pembelajarannya itu efektif tidak gitu. Itu nggak boleh dilupakan ya. Hayo, ngasih tugas ya. Kerjakan soal, bikin ini, bikin itu. Kumpulkan, udah aja selesai nggak dibahas. Ya kapan proses belajarnya itu dimulai gitu ya. Ya memang ada belajarnya, tapi kan nggak terarah gitu ya. Ibu kan terarah, orang produknya juga sama. Iya betul, tapi kan yang jelek, yang bagus semuanya dianggap sama ya. Pokoknya asal udah ngumpulin gitu ya, ditanda tangan. Nah itu sebenarnya bukan proses belajar yang benar. Itu jangan ditiru. Ingat ya bahwa kita juga harus memahami kapasitas siswa gitu ya yang kita hadapi. Jadi memberi tantangan ya jangan terlalu berat gitu ya, tapi jangan juga terlalu ringan. Itu tugas untuk anak SMP gitu ya. Diberikan ke anak SMA dengan pemikiran bahwa supaya siswa semuanya bisa. Kapan mau pinternya gitu ya. Kapan dia punya kemampuan yang lebih tinggi, kapan dia itu bisa punya banyak kepintaran kalau gurunya terlalu baik ya. Dalam tanda petik gitu. Oke, ada lagi yang perlu saya klarifikasi selain tentang kesesuaian pengalaman belajar dengan siswa yang dihadapi? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang selanjutnya. Jadi ada pertimbangan juga. Halo? Ini ada notifikasi koneksi tidak stabil. Halo? Gimana suara saya? Terputus-putus Dengar, kah? Bu. Dengar, Ibu. Oke, baik. Nah, ini ada beberapa hal lagi yang kaitannya dengan penentuan pengalaman belajar. Jadi kembali disinggungnya bahwa harus ada monitoring dan evaluasi ya. Artinya Anda harus menerapkan assessment. Assessment itu kan tidak hanya di akhir ya, tapi juga pada saat proses pembelajaran. Kalau Anda lihat mereka itu mogok gitu ya, macet nih di di tahap tertentu ya Anda harus turun tangan ya untuk mengatasi gitu atau membantu mereka. Oke. Adakah yang perlu saya klarifikasi lebih jauh? Enggak ada kali ya. Anda udah paham lah dari 2 slide sebelumnya. Nah, ini beberapa hal yang dipertimbangkan lah gitu ya. Pada saat Anda menentukan pengalaman belajar, nanti kan Anda diberi tugas nih, misalnya Anda diminta untuk menyusun pengalaman belajar untuk problem based misalnya ya, pembelajaran berbasis masalah. Nah, ingat bahwa kalau memang Anda mau ngambil itu, ya Anda harus mengikuti filosofi dari pendekatan tersebut. Ya, jadi Anda perlu mempertimbangkan, oh berarti saya pengalaman belajarnya ya harus mengikuti filosofi dari pendekatan tersebut gitu. Misalnya pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan berbasis masalah. Maka Anda harus memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan masalah. Ya. Jangan Anda yang menentukan masalah ya, kalau begitu tidak masuk dong pengalaman belajarnya ya. Selama ini kan banyak begitu ya, gurunya yang menentukan masalah. Gitu. Bu, tapi kan bisa aja supaya nggak melebar kemana-mana, kita mengarahkan boleh ya.
Tapi kalau sampai menentukan, artinya Anda definisi salahnya itu sudah dibuatkan, oh berarti nggak cocok ya. Artinya itu bukan PBL yang utuh, ya, tapi semu gitu ya. Tapi bukan kasihan siswa, urusan apa selalu ujung-ujungnya tuh begitu. Belum tentu Bu siswanya bisa. Nah, itu namanya underestimate ya. Mohon Anda berlatih untuk tidak demikian. Ya, Anda beri kesempatan pada siswa untuk menjalankan dulu gitu. Setelah itu baru Anda arahkan ke yang benarnya bagaimana gitu. Kalau Anda mau pembelajaran berbasis ekskursi ya atau pembelajaran studi lapangan misalnya ya, maka ya kita harus ngikuti gitu, ngikuti filosofinya pendekatan tersebut gitu ya. Nah, pendekatan itu kan tujuannya adalah memberi pengalaman kepada siswa berinteraksi secara langsung dengan objek observasi gitu ya, di tempatnya, di habitat aslinya, atau di habitat yang misalnya kita ajak ke kebun binatang, itu habitatnya kan memang bukan habitat aslinya, tapi habitat yang sesuai lah dengan habitat asli di mana dia hidup gitu ya. Ya kan nggak mungkin lah kita menyimpan kuda gitu ya di kolam, kan nggak mungkin gitu. Walaupun di kebun binatang biasanya dipertimbangkan juga ya dukungan-dukungan terhadap objek-objek yang disediakan di kebun binatang. Nah, mereka kan harus belajar juga ya. Belajar itu belajar untuk bisa mengikuti tahap-tahap kegiatan pembelajaran yang benar gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan, lihat kiri kanan lalu selesai gitu ya. Tapi mereka juga harus bisa mendapatkan pengalaman, hasil pengamatan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya bagaimana? Ya pastilah Anda harus bikin lembar pengamatan. Lembar pengamatannya harus diisi. Lalu setelah misalnya Anda beri waktu 1 jam untuk pengamatan selesai, ya Anda harus kumpulkan mereka ya, diperiksa apakah memang diisi enggak lembar pengamatannya gitu. Kalau enggak diisi ya cuma gitu ya. Nah, hal-hal mendetail seperti itu kita akan coba lakukan ya di mata kuliah ini. Mungkin kemarin Anda tidak sedetail itu gitu ya. Tapi kalau untuk mata kuliah ini kita akan coba membuat rangkaian kegiatan yang menggambarkan pengalaman belajar tertentu dan memang bisa dipastikan kalau ini dibaca orang lain akan bisa menerapkan itu gitu ya dengan persis sama gitu. Dan Anda bisa memberikan jaminan kepada orang lain yang membaca bahwa kalau RP ini yakin pasti indikatornya tercapai. Nah, itu akan kita pertajam di situ. Baik. Jadi Anda jangan coba-coba mengkombinasikan gitu ya antara ada tahap ekskursi diambil untuk problem base. Ya, bisa aja sih, tapi akhirnya jadi nggak karuan gitu ya. Tujuannya tuh jadi nggak kemana-mana. Nah, itu yang perlu kita hindari. Nah, coba menurut Anda ya, apakah pengalaman belajarnya sesuai enggak dengan karakteristik konsep? Kan tadi di slide sebelumnya ada ya pertimbangan kesesuaian dengan karakteristik konsep. Ini untuk SMA loh. Coba pengalaman belajarnya seperti itu. Menurut Anda sudah sesuai enggak? Belum sesuai, Bu.
belum sesuai. Anda lihatnya dari mana atau patokannya yang mana kok bisa menetapkan belum sesuai? Ayo, tadi apa yang menjadi patokan pengalaman belajar? KD-nya Ibu. KD, KD-nya di sini nggak ada kan? Tapi kita yakin bahwa dari KD sudah diturunkan menjadi indikator. Nah, menurut Anda, kalau indikatornya seperti itu, pengalaman belajarnya harus bagaimana? Ingat ya, siswanya harus aktif, terlibat di pembelajaran gitu. Kegiatannya harus bervariasi. Ibu izin berpendapat. Silahkan, Jihan. Jadi kalau misalnya tadi kan ini tuh untuk siswa SMA ya Bu. Nah kalau seandainya hanya metode ceramah terus gurunya hanya menyampaikan terus nanti siswa diminta untuk menyimpulkan, itu tuh tingkatannya mungkin untuk lebih ke SMP gitu. Kalau untuk SMA ini kan tadi yang untuk penentuan pengalaman belajar juga kalau tidak salah tuh ada menyediakan pengalaman yang lebih tinggi. Nah mungkin karena basic atau sebelumnya udah pernah diajarkan, itu sebenarnya nantinya siswa di bagian prinsip itu kan ada siswa tuh mengetahui bahwa bioteknologi dapat dilakukan dengan adanya bahan, agen, dan produk bioteknologi. Nah itu tuh bisa aja divariasikan dengan adanya kegiatan praktikum secara langsung gitu untuk bioteknologi itu sendiri gitu. Jadi siswa itu bukan hanya tahu secara teoritis. Jadi nanti ketika siswa diminta untuk menyimpulkan, mungkin mereka udah ada bahan teoritisnya dari penyampaian guru, tapi pun mereka udah paham prinsip dasarnya berdasarkan kegiatan yang udah mereka lakukan gitu. Karena sebelumnya kan mereka juga sebenarnya udah punya ilmunya gitu Bu. Oke, jadi kalau menurut Jihan praktikum aja Bu, praktikum dulu ya. Misalnya praktikum membuat yogurt. Nanti baru setelah selesai didiskusikan apakah itu memenuhi prinsip dasar bioteknologi atau tidak. Oke, yang lainnya? Ada alternatif lain selain praktikum? Ibu izin menjawab. Silahkan Aini. Kalau menurut saya yang sesuai dengan indikator pencapaiannya itu, menurut saya lebih ke pendekatan lingkungan Ibu. Soalnya tentang bioteknologi ini telah banyak juga di lingkungan. Langkah baiknya kalau siswa itu lebih mengenal lingkungannya sendiri gitu Ibu. Itu dengan cara praktikum. Praktikum bisa. Ya, berarti Anda setuju ya dengan artinya sependapat dengan Jihan tadi ya. Dengan Jihan tadi bilang praktikum aja Bu, setelah praktikum nanti dibahas gitu ya. Apakah memang pembuatan yogurt atau misalnya pengamatan lingkungan gitu ya, itu sesuai enggak untuk menerapkan prinsip dasar bioteknologi. Ada yang lain selain praktikum? Misalnya nih, nggak usah ceramah-ceramah amat lah, tapi masih simpel, nggak usah praktikum. Ada? Bisa nggak kalau dari baca aja? Gurunya nggak usah menjelaskan, dia baca aja dari buku gitu ya. Kemudian nanti gurunya memberikan tabel gitu. Tabel yang isinya kolom pertama itu adalah beberapa kegiatan gitu ya, misalnya membuat yogurt, membuat tempe, membuat
kultur gitu ya, kultur anggrek. Ada lagi membuat kultur chlorella. Nah, nanti siswanya tinggal mengisi tuh, apakah ini bioteknologi modern atau bioteknologi konvensional. Nah, bisa nggak yang seperti itu diterapkan? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa ya, bisa saja. Gitu. Jadi memang tidak praktikum bukan satu-satunya yang bisa memberi pengalaman belajar yang bagus gitu ya. Bisa saja yang lebih simple. Tapi ingat, prinsipnya adalah siswanya terlibat. Artinya dia tidak hanya sekedar mendengarkan ya, tapi dia mencari bahan gitu ya. Melihat apakah kegiatan-kegiatan yang disajikan oleh guru itu sesuai dengan prinsip-prinsip ya. Dia cari dari buku bacaan atau dari sumber-sumber yang relevan. Nah, jadi memang kita bisa menentukan kegiatan pengalaman belajar itu tidak hanya mengikuti satu cara saja gitu ya, tapi kita bisa menyusun skala prioritas. Berdasarkan apa? Ya, pertama berdasarkan sumber daya, yang kedua berdasarkan waktu gitu ya, alokasi waktunya berapa menit. Kalau ternyata alokasi untuk mencapai indikator ini misalnya ya hanya 1 jam pelajaran, ya tentu praktikum itu jadi sulit gitu ya. Nah, maka kita bisa mencarikan pengalaman belajar yang tetap mengikuti prinsip-prinsip tadi ya atau syarat-syarat tadi, tapi sesuai untuk dilakukan selama 45 menit. Baik. Nah, ini saya minta dilakukan, kemudian minggu depan dipresentasikan. Anda sudah punya RPP masing-masing? Sudah, Ibu. Sudahlah pasti ya, sudah punya gitu. Nah, Anda tinggal melihat lagi RPP yang sudah Anda buat. Ini individual ya, individual dulu untuk yang ini. Jadi Anda masing-masing melihat RPP yang sudah dibuat, kemudian mengidentifikasi pengalaman belajar yang ada. Nah, kemudian apa tugasnya? Coba Anda sesuaikan. Jadi yang ini tuh dijadikan lembar pengamatan nih. Sebentar. Oke, mana ya? Nah, yang ini kan ada 3 slide ya. 3 slide. Di setiap slide itu ada ketentuannya gitu ya. Misalnya nih, syarat pengalaman belajar adalah sesuai dengan filosofi pendidikan. Artinya Anda mau mengikuti siapa? Bandura kah? Kalau Bandura kan berarti harus ada kegiatan yang mengobservasi orang lain melakukan sesuatu ya. Kemudian itu dia tiru gitu. Nah, yang seperti itu mohon dilihat lagi. Jadi kita bikin semacam tabel pengamatan gitu ya. Apakah Anda sudah menyusun pengalaman belajar sesuai dengan filosofi pendidikan tertentu. Kemudian menyediakan pengalaman belajar untuk praktek gitu ya, atau mencoba sendiri. Kemudian apakah bervariasi atau tidak untuk sekian jam itu. Anda misalnya menyusun untuk 2 jam pelajaran, apakah dalam 2 jam pelajaran pengalaman belajarnya bervariasi tidak gitu ya. Kemudian juga apakah menyediakan menyediakan pengalaman misalnya untuk decision making ya atau pengalaman dengan kemampuan tertentu ya.
Nah, itu silakan dibuat checklistnya. Kemudian Anda ubah supaya mengikuti ketentuan ini. Sampai di sini paham nggak tugasnya? Halo? Ibu izin bertanya. Silahkan, Faiza. Tadi kan setelah kami menganalisis pengalaman belajar di RPP yang sudah dibuat itu, nantinya itu diubah. Diubah itu maksudnya kami mengubah RPP-nya atau diubah menambahkan revisi-revisi saja? Enggak, mengubah pengalaman belajarnya aja. Misalnya untuk yang ini ya. Nah, untuk yang ini misalnya, sudah ganti belum nih slide-nya? Sudah, Ibu. Ya, Anda ubah pengalaman belajarnya saja. Kan indikator mah tetap. Paham nggak, Maiza? Paham, Ibu. Terima Ya. kasih. Ya. Nanti kan kita perlu melihat ya. Melihat perubahan yang Anda lakukan. Nah, nanti saya berikan formatnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ibu, saya izin bertanya. Nah, siapa nih? Dea, silahkan Dea. Ya, mengenai pengalaman belajar, khususnya untuk materi di kelas 11, Ibu. Karena materi kelas 11 itu sangat konseptual begitu mengenai sistem pencernaan, ekskresi, reproduksi dan lain sebagainya. Nah, memang agak kesulitan gitu kalau bagi saya gitu untuk menentukan pengalaman belajar apa yang cocok misalnya untuk sistem ekskresi seperti itu, Bu. Karena tuntutan KD-nya itu analisis. Nah, apakah bisa dengan menggunakan metode ceramah seperti itu, Bu? Tapi di dalamnya itu sudah termuat dengan tanya jawab seperti itu, Bu. Ya. Ya. Taruhlah misalnya tentang sistem ekskresi ya. Kan Anda sudah bisa melihat ya bahwa untuk pembelajaran tentang sistem ekskresi itu dibagi-bagi menjadi subbab ya. Dan biasanya untuk ekskresi sendiri itu kan diberi waktu bukan satu kali pertemuan. Pasti ada beberapa kali kan? Betul nggak dia? Beberapa kali. Iya, beberapa kali. Jadi misalnya untuk pertemuan pertama subbabnya tentang pengenalan struktur ya dan fungsi. Nah, untuk pengenalan struktur dan fungsi kan nggak harus metode ceramah ya, Dea. Kan Anda bisa merancang melihat hubungan antara bentuk dengan fungsinya. Ya. Oke, perso misalnya ya siswa diminta melihat bentuknya seperti apa, fungsinya apa. Artinya saya kira ceramah itu kita tempatkan di pilihan paling akhir. Gitu. Anda silahkan mencari dulu di bagian subbab mana yang kita bisa menggunakan banyak pengalaman belajar. Ya. Baik, izin bertanya lagi, Ibu. Kalau misalnya awal-awal guru itu menentukan pengalaman belajarnya dengan siswa menyimak pembahasan, seperti itu yang tadi dipaparkan di sini di slide ini. Guru dengan metode ceramah, kan tetapi dengan memanfaatkan media representatif tentunya ya Bu, karena pembelajarannya juga lewat Zoom meeting. Kemudian untuk yang terakhirnya itu untuk pertemuan terakhir di sistem ekskresi itu dengan praktikum, karena untuk KD-nya itu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan. Nah, itu dengan praktikum uji urin. Tetapi guru itu menentukan pengalaman belajar di awal-awal itu dengan metode ceramah seperti itu. Maksudnya gini, apakah di awal-awal itu ini Anda mau uji urin ya? Itu pertemuan ketiga atau 4 gitu ya? Iya. Nah, pertemuan keempat misalnya ya kita akan uji urin. Nah, yang Anda maksud di awal-awal itu awal
kegiatan inti atau dari pembahasan sistem ekskresi? Itu mengenai pembahasan termasuk proses pembentukan urin seperti itu, Bu. Ya, proses pembentukan Anda ceramahkan gitu maksudnya. Iya. Halo? Halo, Dea? Iya, Ibu, ada. Iya, ya. Jadi Anda masih punya niat gitu ya untuk proses proses pengolahan urin gitu ya. Anda mau ceramahkan. Justru di mata kuliah ini ceramah itu kita hilangkan dulu ya. Jadi misi kita ya di kuliah ini menyusun pengalaman belajar yang bukan hanya mendengarkan, Dea. Halo? Iya, Ibu. Iya. Jadi, kalaupun misalnya waktunya sempit, justru kita tidak memilih ceramah ya untuk kegiatan, untuk pengalaman belajarnya, metodenya maksudnya, jangan pilih ceramah. Apa atuh? Ya kan bisa siswa diberi tugas membaca dulu gitu ya. Kemudian disuruh membuat dalam bentuk diagram, kan bisa. Apakah ceramah itu satu-satunya jalan? Menurut saya bukan ya. Justru di mata kuliah ini kita berusaha untuk memilihkan pengalaman belajar yang sifatnya tidak pasif ya, atau teacher center. Begitu dia. Oh, baik. Tapi Ibu untuk satu kali pertemuan tuh di RPP tuh 3 kali 4 5 seperti itu, Bu. Ya, 3 kali 4 5 kan. Nah, silahkan Anda hindari. Gimana caranya? Oh, ya. Iya, gitu. Tapi Bu, kalau uji urin kan saya harus ngomong dulu tentang misalnya nih tentang target gitu ya, kemudian prinsip-prinsip dasar gitu. Itu kan ceramah, hebat ya. Anda harus ingat lagi ya pembahasan kita di mata kuliah sebelumnya. Kalau Anda menjelaskan sesuatu, ya, ini belum tentu metode ceramah ya. Tapi kalau Anda mau praktikum, awal-awal kan Anda menjelaskan dulu tata tertib, ya, landasan apa yang kita pakai. Itu bukan berarti metode ceramah. Ya. Itu tetap metode praktikum. Hanya diawali dengan penjelasan, bukan penjelasan itu menjadi metode sendiri, enggak. Nah, demikian deh ya. Jadi dalam 3 kali 45 menit kita bisa melakukan banyak hal ya. Artinya kita bisa memberi pengalaman belajar yang sangat bervariasi untuk siswa SMA. Itu. Dan Anda juga ya perlulah ya kita nanti akan belajar ya memilah-milah mana yang bisa dilakukan secara mandiri oleh siswa tidak di kelas ya. Jadi dia bisa membaca sendiri, tapi mana yang bisa ditampilkan di kelas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lebih mengaktifkan siswa. Justru disinilah kita belajar untuk itu ya. Jadi di mata kuliah ini ceramah itu justru nggak boleh menjadi pilihan dia ya. Untuk yang lain juga sama. Ya nggak ada gunanya tuh Anda mengikuti mata kuliah ini kalau ujung-ujungnya ceramah deh gitu. Ya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, baik. Anda mampu kok ya. Orang udah lulus mata kuliah micro teaching ya, perencanaan, harusnya tidak terlalu gentar ya dengan metode lain berceramah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Silahkan.
Anastasia. Ini yang bilang apakah materinya boleh sama atau berbeda? Soalnya kan kalau RPP yang dulu itu meskipun kita berbeda kelas bisa saja ada yang sama begitu Bu. Misalnya saya di kelas biotek, saya di kelas dengan Pak Taufik mengambil bioteknologi, lalu ada di kelas yang lain juga mengambil bioteknologi. Itu bagaimana Bu? Apakah boleh? Karena ini tugas individual ya, dan ini adalah tahap awal, saya tidak membatasi. Kan saya hanya bilang bahwa kembali ke RPP yang sudah pernah Anda buat ya, gitu. Jadi Bu mungkin sama dengan yang lain, silahkan, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Justru menurut saya untuk yang sama nanti akan kita lihat ya seberapa kreatif Anda menyusun pengalaman belajar untuk siswa-siswa Anda nantinya, ya. Nanti akan kelihatan siapa yang kreatif, siapa yang saya nawe gitunya. Nah, kita akan lihat lagi. Baik, ada lagi? Izin memastikan juga Ibu, berarti Nah, RPP-nya RPP daring ya Ibu? Iya, RPP yang sudah Anda buat daring ya, ya silahkan, boleh. Ya. Ingat ya, daring tidak berarti miskin pengalaman belajar. Nah, justru di sini perlu kreativitas Anda ya sebagai calon guru ya. Memikirkan, walaupun daring, pengalaman belajar tetap bervariasi, kaya, dan sesuai dengan level siswa yang dihadapi. Ya, justru daring tidak menjadi alasan memiskinkan siswa dengan pengalaman belajar. Justru harusnya kita memikirkan bagaimana supaya belajar dari rumah tapi tetap kaya pengalaman. Nah, saya justru menantang Anda untuk meningkatkan kreativitas. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kualitas RPP yang Anda buat selama ini ya. Gitu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya kira untuk temuan Zoom ya, untuk pertemuan Zoom yang secara sinkronus saya akan akhiri sampai di sini, gitu. Mohon maaf minggu lalu saya belum sempat posting, tapi begitu ini berakhir saya akan segera posting untuk slide PPT gitu ya, yang minggu lalu saya janjikan, plus dengan slide PPT yang barusan saya berikan. Juga dengan beberapa format ya yang harus Anda isi berkaitan dengan perbaikan RPP sesuai dengan ketentuan pengalaman belajar yang barusan dipelajari. Ya. Jadi memang ada format yang harus Anda isi gitu. Ya. Supaya kita bisa membahas hal-hal semacam ini di pertemuan selanjutnya gitu ya, lebih terarah lah, lebih fokus gitu. Oke, baik. Dan untuk RPS, Anda monitor aja di spot gitu ya. Kalau saya sudah siap RPS-nya, saya akan post dan PJ kelas ini ya nanti akan saya tunjuk menjadi ketua kelas. Wakilnya siapa ya? Anastia. Nanti Anastia akan saya tunjuk sebagai KM untuk approve di spot gitu ya. Akan berusaha untuk secepatnya mengisi spot sesuai dengan RPS yang saya buat. Baik. Saya kira kita akan akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Anda bisa mencerna dengan baik materi perkuliahan hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan penyelesaian tugas-tugas yang saya berikan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat ya.
Untuk yang sakit cepat sembuh. Mudah-mudahan minggu depan Anda sudah sehat kembali. Ya. Baik, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.